Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para siswa siswi kelas 8 yang tercinta ya, yang selalu memberikan semangat tentunya ya buat kita semua, karena merupakan generasi-generasi yang luar biasa ya, apalagi dengan memahami kitab suci Al-Quran, bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Itu adalah generasi yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita dapat berjumpa kembali ya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran ya, dari sisi tajwidnya, kemudian terjemahnya, sisi bacanya, termasuk dari sisi tulisannya ya. Ini kehadiran buku ini sangat luar biasa ya. Buku Mahir Baca dan Tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh penerbit Eka Prima Mandiri. Ini sebuah sumbangan ya, pemikiran yang luar biasa buat kita ya, terutama sahabat-sahabat ya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pada bab 6 tentang ayat sajadah dan waqaf. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui bahwa ya, ada ayat-ayat sajadah ya, juga ada tanda-tanda wakaf. Ini dua materi ya. Walaupun kita sederhanakan, kalau ayat sajadah itu berarti ayat-ayat yang mengenai tentang ayat sajadah, yaitu di akhir ayatnya itu ada gambar seperti sajadah ya, tempat kita sholat ya gitu. Nah, itu di dalam Quran itu ada 15 tempat ya, atau 15 ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat sajadah ya. Nah, di dalam buku ini tentunya diberikan informasi secara rinci ya, supaya apa? Supaya kita mengetahui ya, kapan ketika ayat sajadah tersebut dibaca maka ya disunahkan untuk sujud ya. Ya, jangan sampai kita ini ketika dibaca ayat sajadah ya, imamnya turun untuk sujud ya, kita berdiri sendiri ya. Karena ini pernah terjadi ya, karena mungkin kurang punya pengetahuan ya, sehingga tidak mengikuti imam ya, malah berdiri sendiri ya. Kenapa? Karena tidak tahu, sampai akhirnya imam naik lagi ya untuk melanjutkan bacaan surahnya berikutnya gitu. Nah, ini contoh-contoh tentang kaitan dengan ayat sajadah. Nah, intinya ayat sajadah yang terdiri dari 15 ayat tersebut memberikan gambaran bahwa semua makhluk Allah itu bersujud kepada Allah ya, para malaikat ya, kemudian alam semesta ya, termasuk gunung-gunung ya, matahari, bulan, bintang-bintang ya, termasuk air di lautan, itu semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat sajadah ini hanya sedikit menyinggung manusia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu ternyata banyak yang sombong. Nah, gitu. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sajadah ya. Sehingga sebagian besar ayatnya itu memberikan informasi ya kepada kita. Ini pun nasihat buat kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk yang paling mulia sebenarnya, yang harus selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang wakaf, yaitu tanda-tanda wakaf ya, di mana ya tidak semua ayat-ayat Quran itu ada tanda wakafnya atau tanda berhentinya ya. Misalkan ada wakafnya itu ya dengan tanda huruf mim, itu disebut dengan wakaf lazim ya. Ada qaf lam ya, ada shad lam, ada jim, kemudian juga ada lam alif dan ada titik 3 ya. Ini dalam buku ini sangat lengkap sekali ya, sangat luar biasa untuk panduan untuk mengetahui
tentang ayat sajadah, juga tentang wakaf, termasuk macam-macam wakaf dan tanda-tandanya wakaf. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya, apalagi kita melihat dari surah Al-Baqarah misalkan, ya. Surah Al-Baqarah itu kan surah terpanjang, ya, sampai 2 juz 4 lembar. Nah, di situ tuh ketika ada ayat yang panjang kemudian tidak ada tanda wakofnya, nah itu berarti ya seorang pengajar itu Al-Quran juga yang belajar harus mengetahui di mana harus berhenti, ya, itu namanya wakof. Nah, di mana ibtidanya, memulainya, supaya bagaimana posisinya agar wakof maupun ibtida itu dalam konteks yang baik, ya, syukur-syukur sempurna. Nah, paling rendah itu wakofnya adalah wakof hasan, wakof yang baik. Jangan sampai wakofnya itu wakof yang qabih, jelek. Artinya bacaannya rancu. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus memahami tanda-tanda wakof, ya, termasuk cara berwakof, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Oleh sebab itu tentunya agar bacaan Quran kita lebih sempurna, lebih baik, memang wajib bagi kita itu di samping memakai buku panduan ini, ya, juga kita wajib bertalaqi dan musyafahah, langsung belajar membaca Quran kepada guru-guru Al-Quran. Guru Al-Qurannya yang punya spesial Al-Quran, ya, yaitu punya sanad bacaan yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa uraian singkat, ya, betapa pentingnya kita untuk memahami, mengetahui ayat-ayat sajadah, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong, ya, tetapi kita termasuk orang-orang yang selalu tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui juga tanda-tanda wakaf ini, ya, agar kita terpelihara daripada keutuhan membaca Al-Quran, ya, sehingga terhindar daripada wakaf yang qabih, wakaf yang jelek, wakaf yang buruk, ya. Nah, dengan mengetahui tanda-tanda wakaf ini, berarti kita pun akan terhindar daripada kesalahan membaca. Walaupun pada konteks, ya, misalkan di akhir ayat, ya, ada tanda lam alif itu yang menunjukkan di situ itu sebenarnya itu tidak boleh berhenti, ya, tetapi khusus untuk akhir ayat itu tidak ada masalah, ya. Termasuk di sini tidak diperbolehkan untuk berhenti, ya. Tetapi kondisinya ketika akhir ayat, ya, itu diperbolehkan berhenti, ya. Cuman mungkin, ya, harus diselesaikan misalkan satu surah, gitu, ya, supaya menjaga kesempurnaannya, gitu. Nah, ini beberapa uraian penting yang terkait dengan ayat sajadah dan tanda-tanda wakaf, ya. Kemudian untuk kesempurnaannya, mari kita praktekkan membaca Quran pada surah Al-Insyiqaq, ya, surah 84 mulai ayat pertama. Silahkan dibuka bukunya, juga dibuka mushaf Al-Qur'annya, ya, kita bacakan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Nah, di sini pas la yasjudunya itu ada gambar sajadah, berarti di sini itu mulai untuk sujud ya, ketika kita sholat atau ketika kita membaca Quran ya, kemudian membaca sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu was-sawwarahu wasyaqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan untuk ayat sajadah. Nah, jadi ketika sholat itu langsung turun sujud ya, setelah membaca ini naik lagi dilanjutkan. Nah, ketika baca Quran itu langsung sujud, baca ini kemudian dilanjutkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Nah, ini beberapa contoh bacaan yang berkaitan dengan tanda-tanda wakaf ya. Di dalam ayat ini ada akhir ayatnya, misalkan ayat 1, 2 sampai 3, 4 yaitu ada tanda lam alifnya, kemudian ayat 5 ada qaf lamnya ya, dan seterusnya. Ini merupakan satu-satu bentuk contoh bahwa di dalam tata cara membaca Al-Quran itu ada tanda-tanda wakaf ya. Yang berkaitan dengan tanda wakaf adalah ada ibtida ya. Nah, wakafnya tam sempurna, ibtidanya juga harus tam, minimal wakafnya hasan yang baik, kemudian ibtidanya juga harus hasan baik. Nah, ini beberapa contoh, mudah-mudahan kita dengan memahami ayat sajadah dan tanda wakaf ini memberikan pencerahan, tambahan wawasan buat kita, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah sholat ya, khususnya yang berkaitan dengan ayat sajadah, kita tahu oh itu ayat sajadah, maka kita pun ikut untuk melaksanakan sujud tilawah ya. Kemudian juga tanda wakaf itu untuk memelihara keutuhan bacaan Quran. Mudah-mudahan kita semua ya sangat berharap agar kita semua menjadi ahli Quran yang tentunya banyak sekali manfaatnya buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.